Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan bahas analisa fundamental saham BES kuartal pertama tahun 2023. Dan ini memang berdasarkan requestannya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja masuk. Yang pertama ini disclaimer-nya dulu teman-teman. Yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama kita masuk ke analisa bisnis dari saham BES ini. Yang pertama dari sektor usaha, dan sektor BI-nya masuk ke dalam kategori properti ya. Dan produk atau servis yang dijual oleh saham BES ini adalah di lahan industri. Terus untuk terkait analisa market, yang pertama saya tidak menggunakan produk dari saham BES ya. Terus apakah dibutuhkan sehari-hari? Ya namanya teman-teman udah membeli lahan industrinya, pasti teman-teman akan menggunakannya setiap hari. Terus apakah gampang untuk mengaksesnya? Cukup gampang ya. Dan BES ini lokasinya kan di area Bekasi ya teman-teman. Terus untuk kompetitornya ada ya, kompetitor yang menjual lahan industri juga. Apakah memiliki ekonomi muat? Menurut saya untuk saham BES ini memiliki namanya ekonomi muat, yang dimana karena lahan industri pasti mereka menyediakan juga seperti misalnya kawasan khusus ya, jadi yang dimana mereka juga secara fasilitas semua akan disediakan oleh saham BES ini. Terus untuk segmennya untuk Indonesia, terus untuk market mereka menguasai market berapa persen itu secara data saya tidak mendapatkannya ya. Terus untuk saham ini saya kategorikan sebagai saham aset play. Terus untuk analisa GCG, secara ownernya dimiliki oleh PT Argo ya. Terus untuk pengalaman dari direksinya lebih dari 10 tahun. Terus untuk kasus hukum, untuk saham ini tidak memiliki kasus hukum, dan buyback saham mereka juga tidak melakukan buyback sahamnya. Untuk saham mayoritas dimiliki oleh mereka sebesar 58,13%. Dan gaji karyawan jika saya bagi secara bulanan didapatkan satu orang itu sekitar 23 juta per bulannya. Terus kita masuk ke dari segi pendapatannya teman-teman. Untuk dari segi pendapatan teman-teman bisa lihat mengalami penurunan di 2021 dan 2022-2023 konsisten yang mengalami kenaikan. Dan untuk secara Q1 sendiri aja mengalami kenaikan 167% teman-teman. Jadi mengalami kenaikan yang cukup signifikan untuk dari segi revenue-nya. Terus untuk dari segi net profit-nya ini yang cukup beragam ya teman-teman, yang dari minus 2020 dan 2021. 2022 sudah kembali ke plus, dan 2023 ini langsung terbang ya teman-teman. Bisa dikatakan turn around juga teman-teman untuk dari segi net profit-nya. Dan untuk target teman-teman, untuk target revenue dan net profit-nya, secara data saya tidak menemukan ya, karena di annual report-nya mereka tidak menjelaskan secara angka untuk dari segi revenue maupun net profit-nya. Yang ada adalah memang EBITDA-nya, yang dimana mereka mentargetkan dari 52% menjadi 54% EBITDA-nya dari net profit dengan omsetnya mereka. Terus kita masuk ke dari segi aset. Dari segi aset mengalami penurunannya sebesar 0,2%. Dan teman-teman untuk asetnya mereka ada deposito ya dari 668 miliar ini. Dengan asumsi bunganya mendekati 1%, maka didapat memang bunga yang mereka dapat itu sekitar 5,4 miliar. Terus untuk dari segi hutangnya mengalami penurunan, dan penurunannya sekitar 6,8%. Dan dari segi hutangnya ini sekitar 1,5 triliun yang memiliki hutang berbunga, dan dengan persentasenya sekitar 2,4%. Jadi untuk beban bunganya sekitar 36 miliar untuk per Q1 ini. Terus untuk dari segi modalnya mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 2,5%. Untuk capex saya tidak ada dapat laporannya ya teman-teman. Terus kita lihat dari segi rasio keuangannya. Yang pertama dari net profit margin, karena dia menjual lahan industri, biasanya secara marginnya pasti tinggi sekali ya teman-teman. Dan net profit marginnya sekitar 55,35%. Untuk dari segi PER-nya di 3,84 kali,
dan PBV-nya di 0,38 kali. Jadi kalau secara PER dan PBV mungkin bisa dikategorikan cukup murah ya teman-teman. Terus dari segi DR-nya di 36,77%, ROE-nya di 9%, 9,84%, ROA-nya 7,2%. Untuk dividen, untuk saham ini selama 3 tahun terakhir memang tidak memberikan dividen. Untuk cash flow-nya secara bagus ya teman-teman, yang dimana cash flow operating-nya positif, dan investing dan financing-nya juga negatif, berarti mereka membayar hutangnya. Terus untuk catatan teman-teman, untuk saham properti memang kita perlu memperhatikan namanya recurring income juga. Ya, recurring income dari saham base ini 21% dari omsetnya mereka. Jadi 21%-nya itu recurring income. Sisanya adalah memang penjualan lahan industrinya mereka. Terus untuk land banknya mereka masih ada sekitar 688 hektar. Terus untuk margin of safety, teman-teman, untuk margin of safety ini saya menggunakan dua cara ya teman-teman. Jadi saya ada menghitung dengan bukan dua cara sih, tetapi saya menghitung dari dua asumsi saya. Yaitu yang pertama teman-teman, karena ini adalah asset play, jadi saya memasukkan semua yang saya kategorikan aset ya, yang dimana saya bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan itu, atau ketika saya akuisisi company ini ya saya bisa mendapatkan aset apa saja. Jadi yang saya lihat ya pasti cash sama banknya pasti saya ambil, persediaannya berupa dari rumahannya ya atau tanahnya itu semua saya bisa ambil juga, investasi dalam saham yang bisa saya ambil juga, properti investasinya juga bisa saya ambil, itu kita ambil semua, sama asetnya yang saya ambil pun hanya aset tanah dan bangunan aja. Untuk mesin, peralatan itu semua tidak saya include-kan. Dan total secara asetnya sekitar 6 triliun. Dan teman-teman, mereka memiliki hutangnya sekitar 1,6 triliun. Jadi ketika itu saya kurangkan, habis itu saya bagi dengan jumlah saham, maka saya bisa menemukan nilai sekitar valuasi aset play-nya itu di 453. Dan dengan 453 dengan harga sekarang di 174, maka kita bisa menemukan margin of safety-nya sekitar 160%. Nah, dan asumsi yang kedua adalah saya mengasumsikan bahwa persediaannya, istilahnya tahanan yang dimiliki oleh mereka ini, 50%-nya itu istilahnya tanah yang tidak bisa dijual lah ya, istilahnya itu tanah yang sebenarnya kurang bagus gitu, atau di pojok-pojokan gitu teman. Jadi saya asumsikan 50%-nya itu tanahnya itu tidak bisa saya jual, jadi kan itu harus saya keluarkan. Ketika dengan saya keluarkan persediaannya 50% pun, itu pun masih mendapatkan sekitar 156, jadi memiliki margin of safety 12,6%. Nah ini saya menggunakan hitung pesimisnya. Jadi teman-teman, untuk saham base ini ada dua variasi ya, yaitu dengan kita memperhitungkan secara memang angka secara keseluruhan di persediaannya, atau saya hanya mengambil sebagiannya aja. Jadi ada valuasi 12,6%. Dan kalau teman-teman saya pasti akan menggunakan yang paling pesimis saja. Dan ini kesimpulannya teman-teman, untuk produk dan jasa menurut saya masih cukup prospek ya untuk dari lahan industri ini. GCG-nya berpengalaman, yes. Revenue dan net profit-nya bagus untuk Q1-nya ya, dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga karena ada penjualan lahan ya. Untuk aset produktif ya menurut saya cukup produktif, hutang berbunganya rendah iya, karena dari segi DER pun masih di bawah 100%. Untuk ROE-nya masih di atas 7%, jadi yes. Margin of safety-nya positif, yes. Untuk dividen tidak ada, jadi statusnya no. Dan sahamnya murah, kalau saya berpatokan pada 190-an tadi, jadi masih margin of safety-nya hanya sekitar 12%. Jadi menurut saya apakah murah? Sudah tidak murah ya untuk saham base ini, kalau pandangan saya. Dan teman-teman, mungkin ada sedikit pro dan kontranya untuk saham base ini, karena ini lahan industri sebenarnya dia jualan ini tidak gampang ya. Jadi secara revenue pasti akan mengalami naik turunnya. Jadi teman-teman tidak bisa memprediksi bahwa seperti kita jual dagang produk ya, yang dimana produknya mungkin relatif lebih murah, jadi ada atau consumable, itu pasti secara penjualannya lebih mudah diprediksi. Tetapi karena ini lahan industri,
memang tidak gampang untuk menjual produk tersebut. Tetapi kalau terjadi penjualan, memang net profit marginnya atau margin dari penjualan itu sangat tinggi. Jadi itu adalah pro dari lahan industri ya dengan produk pada umumnya. Tetapi ada kontranya juga karena kawasannya di area Bekasi, yang dimana juga terkenal dengan UMR sana yang cukup tinggi, teman-teman. Jadi memang kalau investor mau membeli tanah di situ, ya pasti akan mempertimbangkan itu ya, hal-hal ini ya. Karena namanya lahan industri ya pasti dibeli untuk membuka bisnis gitu. Jadi memang secara UMR di sana, kebijakan di situ itu memang akan menjadi pertimbangan bagi investor. Jadi ketika mau jualan itu memang menjadi tidak mudah. Tapi dalam satu sisi ya karena namanya lahan industri pasti punya fasilitas yang tersendiri juga yang dikhususkan untuk mereka, mendukung mereka untuk melakukan kinerja bisnis. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8/10 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham BES ini? Mungkin untuk sekarang sudah tidak ya teman-teman ya. Jadi jika teman-teman yang sudah membelinya di bawah, mungkin di harga di bawah 100 atau 150 ya menurut saya masih ada potensi untuk hold mendapatkan persentase yang lebih tinggi. Ya berharap aja teman-teman tinggal membutuhkan sentimen ya dari kinerja keuangannya, yaitu adalah kalau apakah mereka di Q2 ini melakukan penjualan lagi. Jika melakukan penjualan lagi ya pasti marginnya bagus, pasti dari kinerja laporan keuangannya pasti juga sangat bagus. Disitulah valuasinya pasti akan mengalami perbaikan yang lebih bagus lagi. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13, dan teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman tertarik untuk belajar value investing lebih dalam, teman-teman bisa mengunjungi website saya di valuestock.id. Untuk linknya juga saya taruh di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang menarik ya, yang mau saya bahas ya, teman-teman bisa komen di bawah. Tetapi teman-teman, ketika teman-teman komen, saya pasti langsung melakukan valuasi sederhana dulu. Ketika memang saham itu menarik untuk dibahas atau saya menguasai materinya, pasti akan saya bahas. Tetapi kalau misalnya ada orang yang minta saya untuk membahas di kelapa sawit ya teman-teman ya, yang dimana saya secara major saya tidak begitu memahami bisnisnya, ya itu sementara saya belum hold dulu, kecuali saya mempelajari di dalam yang bisa saya bagikan ke teman-teman akan saya bagikan. Oke teman-teman, see you in the next video, bye bye.